Sama-sama kita bangkit berdiri teman sekalian. Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adehi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita adehi. Sing penting ono katakan ku ikut kehendakmu, ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu, ku nyatakan janjiku ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia
Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami rindulah tempat ini. Mengenal setiap kami yang di pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap
Mei juga itu. Cuma saya minta bantuan doa saja. Cuma saya berdoa pagi, doa malam, ya saya mesti doa. Ya aku jam 4:05 saya doa mengenai hidup saya dan anak mantu cucu saya. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, baik sekali sama saya ya. Kalau teman-teman ada yang nggak punya WA sama saya, ada yang minta mau gue, ada yang minta siapa, aku pengen tahu hatinya Fatma mau hubungi, kalau mau ngasih saya buka-buka gitu ya, masalah itu jasmani rohani ya. Kalau saya sebelumnya itu atau sediakan keuangan yang ada niatnya. Mujizat Tuhan ya, saya punya anak nomor 1 kerja di Manado, dapat orang Gorontalo ya. Orang saya juga yang kawin di Manado, dapat sekarang itu dapat suami jadi polisi yang di Ngawi ya. Cuma punya suami ya di Manado. Ya, anak saya punya anak itu waktu hamil habis di mantan ya, rame-rame di sana. Terus sudah hamil 3 bulan, terus banyak di sana itu orang tuanya suaminya itu ya rakit bapak saya kok mesti hamil terus apalagi mau tak bawa ke Surabaya ya, nangis semua orang Gorontalo itu di rumah. Yeah.
kami bisa bernafas, kami bisa menginjakkan kaki kami di bumi ini Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan, oh Tuhan Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi ini kami sudah banyak memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan layakkan pujian kami ini Tuhan, supaya layak di hadirat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pada pagi ini Tuhan kami haus akan firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami membawa beroleh berkat yang dari Engkau, dari surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sangat perlu kita banggakan. Kenapa? Karena di gereja besar yang ada di Surabaya, saat hamba Tuhan yang masuk ke atas mimbar, gembalanya naik ke atas mimbar, gembalanya itu tidak mengatakan shalom. Yang mengatakan shalom di awal adalah WL-nya, tapi gembalanya mengatakan haleluya, walaupun nggak haleluya puji Tuhan, tapi tetap haleluya gitu. Jadi memang ini kata-kata yang luar biasa, karena kita harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan melestarikan kata-kata haleluya, tapi benar-benar masuk dalam hidup kita. Haleluya itu luar biasa. Dan saya juga mau sama seperti Ibu Gembala, tadi saya mendengarkan kesaksian Bu Narti di belakang. Yesus yang menjadi berkat. Di dalam saya bawakan ayat yang satu pasal, jadi tidak perlu dibacakan karena sangat amat terlalu memakan waktu yang panjang. Saya yang bacakan, atau Bapak Ibu bisa catat, atau kalau ketinggalan bisa minta link YouTube-nya di Pak Jeffrey. Nanti bisa buka sendiri, bisa di pause sendiri. Saya buka dengan Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Murid-murid Kristus sudah menerima berkat yang berlimpah. Mereka telah diberkati dengan kasih, dengan pemeliharaan, dengan penyertaan, dengan perlindungan, dan dengan pembelaan Tuhan. Murid-murid Yesus itu udah yang namanya aja murid-murid Yesus, di belakangnya Tuhan Yesus, pasti secara pikiran maupun secara fisik saat itu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan mereka mendapatkan pemeliharaan, penyertaan, banyak berkat-berkat terbesar yang mereka terima dari Tuhan, yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 3 ayat 16, ini kita boleh buka. Kita buka Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia memberikan anaknya yang tunggal, agar murid-murid Kristus yang telah menerima berkat berlimpah dari Tuhan dikehendaki untuk menjadi berkat bagi sesama. Jadi murid-murid Yesus sudah terima berkat, ya Tuhan menginginkan murid-murid Yesus itu menjadi berkat juga, untuk menjadi berkat bagi sesama. Saya tahu Bu Narti selama Om Joli hidup sering memberi berkat, baik itu kue ya Tante, jemblem seperti itu, bukan dari kelebihannya, tapi dari apa yang saat itu dia miliki, dan itu yang Tuhan ajarkan saat itu kepada murid-muridnya, dan saat ini Tuhan ajarkan pada kita di tempat ini. Sehingga dengan seperti itu, mereka murid-murid Tuhan Yesus dapat memuliakan Bapa di surga. Karena siapa lagi kalau tidak mereka? Siapa lagi kalau bukan kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Dan bagaimana murid-murid Tuhan Yesus saat itu menjadi berkat? Di dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 6. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Penulis mengajak, ini adalah saat itu mengajak kita hari ini, dan saya sudah rangkum menjadi 4 hal yang dilakukan murid-murid saat itu agar kita hari ini menjadi sama seperti murid-murid Kristus saat itu, untuk kita dapat menjadi berkat. Bukan hanya menerima berkat, tapi menjadi berkat. Bapak Ibu, sebelum saya
saya lanjutkan poin-poinnya. Saat kita mau menerima berkat, kita memberi berkat dulu, jangan dibalik. Jangan kita menerima berkat dulu baru kita memberi berkat. Tapi beri dulu dari apa yang ya segitu itu dalam kehidupan kita memilikinya segitu itu kita bisa bagi. Kita bisa bagi itu pasti bisa. Saya berusaha belajar dari hambanya ya. Apalagi kalau bukan Bapak Gembala saya. Melalui kehidupan pribadi yang diperbaharui. Jadi kehidupan yang diperbaharui, hidup baru kita, bukan hidup setelah dibaptis, bukan. Itu kenyataannya. Setelah dibaptis kita menjadi manusia yang baru, nama kita sudah tercatat di surga, dan hendaknya lah juga kita menjadi manusia yang baru yang benar sesuai dengan firman Tuhan, menjalani firman Tuhan walaupun kenyataannya setahun, 2 tahun, 3 tahun banyak yang meleset, banyak yang kesleo, bahkan meninggalkan Tuhan. Tapi poin saya yang pertama adalah menjadi berkat melalui kehidupan pribadi kita yang diperbaharui. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, duduk di sebelah kanan Allah, pikirkanlah perkara yang ada di atas, bukan yang ada di bumi. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita membacakan 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Murid-murid Kristus menjadi berkat melalui kehidupan pribadi yang diperbaharui. Kalau kehidupan pribadi kita belum diperbaharui, kita nggak akan bisa menjadi berkat. Kenapa? Karena dari omongan kita aja bisa salah. Hidup kita tidak diperbaharui Kristus. Sepertinya dalam hari-hari kita pasti banyak melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan itu kesalahan yang ada hubungannya dengan orang lain dan tidak menjadi berkat. Dan kita yang ada di dalam Kristus, Tuhan katakan sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang sungguhnya yang baru itu sudah datang. Dan seharusnya pembaruan itu sama seperti handphone kita. Handphone kita itu harus kalau disuruh pembaruan, itu pembaruan Bapak Ibu. Jangan bilang, jangan nanti akhirnya aplikasinya jadi besar. Terus setelah aplikasinya besar, handphone saya jadi cepat penuh. Itu ada yang jelek-jelek dibuang, bak-baknya itu dibuang. Yang gak bagus itu dibuang. Jadi kita bisa hidup, seluruh aspek kehidupan kita itu menyatakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tadi saya bacakan dalam Kolose 3 ayat 1 dan 4 itu, pembaruan itu membuat hati kita itu berpusat kepada Kristus. Karena yang membaharui kehidupan kita adalah Kristus. Kalau yang membaharui kehidupan kita alkohol, yang membaharui kehidupan kita narkoba, yang memperbaharui kehidupan kita adalah hal duniawi, yang keluar akan sama seperti apa yang masuk. Apa yang input itu yang output. Seperti itu pasti. Kalau inputnya kabel internet, keluarnya ya kabel input kita apa ya? Sering ngelihat barang-barang bagus, sering ngelihat orang ini, orang itu hidupnya bagus, muncul iri hati dengki karena nggak bisa menggapai itu, lalu iri hati itu berubah menjadi nyinyiran dan julitan yang nggak bagus kepada teman kita atau yang apa dan lain-lainnya, seperti itu. Tapi kalau input kita balik lagi firman Tuhan, di dalam firman Tuhan itu juga ada pembelajaran tentang pergaulan, tentang semua ada. Sehingga output kita juga bagus, sehingga kita boleh bisa menjadi berkat. Kan firman Tuhan katakan, meninggalkan manusia lama itu nggak mudah Bapak Ibu. Saya juga maju terus, pantang mundur, no turning back. Salib di depan, dunia di belakang. Yang kedua, menjadi berkat melalui kehidupan keluarga yang sehat dan harmonis. Kalau saya katakan seperti ini, bukan berarti keluarga yang sehat dan harmonis harus ada saat ini. Suamiku sudah meninggal, Mbak, apa segala macam, is okay. Saya bicara dari sisi firman Tuhan. Firman Tuhan tidak ada yang salah. Saya sudah bicara dari sisi firman Tuhan, dan saya mau buka
yang ada di Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Bagaimana seharusnya di dalam Tuhan? Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, selama saya ada di pastori, saya nggak pernah ketemu Tante Rita itu, nggak pernah menemui Tante Rita itu melawan sama Om Joli. Ya ada pendapat iya, tapi sebentar loh kok gitu sih Pak, lo kaisar Pak, oh gitu Pak, kali sampai gitu kok. Nanti kalau Om Joli udah lebih keras, Tante Rita, ya wes. Saya sering dengar Tante Rita ngomong, ya wes Pak, ya wes. Oh ya wes aku, ya wes. Lebih baik seperti itu ya. Kalau saya sendiri enggak. Kalau saya sendiri ngoeng. Kalau bisa ngoeng, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kan di dalam Tuhan. Kalau sudah ngomong di dalam Tuhan, ya di dalam Tuhan. Tidak boleh keluar dari koridor itu. Hai suami-suami, firman Tuhan itu adil. Jadi nggak ada ceritanya hanya berpihak pada suatu gender, ras, nggak ada. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Amin. Aku nggak ada yang amin ibu-ibu. Saya bilang gini loh. Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Masih ada yang kasar sama istri, bertobatlah. Bertobatlah, saya bilang. Kenapa? Saya sudah merasakan. Kapan lalu pendeta Grace? Bla nggak perlu. Cuman gini, saya udah gak kuat lagi, saya udah gak tahu harus bagaimana. Udah Tuhan sudah mendengar segala tetesan air mata. Amin ibu. Oh iya, ini ibadah umum, bukan ibadah wanita. Ya kan? Yang selanjutnya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Anak-anak, siapa yang masih menjadi anak-anak? Taatilah orang tuamu. Susah ya? Susah. Saya masih menjadi anak walaupun saya sudah nikah. Saya baru bisa berdamai dengan hati saya. Enggak susah-susah carinya, ada di dalam firman Tuhan. Keluarga yang sehat dan harmonis juga menjadi berkat bagi anggota keluarga itu. Menjadi berkat intim bagi sesamanya juga. Keluarga sehat dan harmonis selain membangun untuk generasi penerus. Siapa generasi penerus? Anak-anak kita. Generasi penerus yang sehat dan berguna. Saya mengharuskan semua anak-anak saya olahraga. Doa. Sudah kalau urusan rohani tidak perlu terlalu digembur-gemburkan itu kalau saya ya. Tapi di dalam kamar dan bagi anak-anak kita. Nah kalau bapaknya suka minum alkohol, terus anaknya disuruh pergi ke gereja, tapi itulah yang terjadi. Bapaknya suka bahugel, anaknya disuruh setia. Ya, bagaimana? Siapa yang dijadikan contoh? Membangun generasi untuk penerus yang berguna, menjadi teladan, mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Kok bisa? Iya, dari keluarga kita dulu orang bisa melihat. Ya beberapa kali saya berhadapan dengan istri yang merasa menyesal. Sudah menjadi contoh. Keluar kita akan membawa suatu hal yang baik, dampak yang baik. Tapi nggak bisa Kak, sekarang istriku masih seperti ini, sekarang suamiku masih seperti ini, sekarang anakku masih seperti ini. Doakan Bapak Ibu, doakan. Saya bisa ngomong doakan, saya sudah mengalami Bapak Ibu. Sudah, saya cuma berdoa dan puasa, doa. Dan sampai hari ini ya, kalau ada orang ajak saya puasa, ISIS puasa 40 hari. Walaupun saya nggak ikut 40 hari, tapi minimal saya ada di situ. Lalu saya masuk di grup itu yang bergantian memberikan menjadi berkat melalui etos kerja yang baik. Dalam Kolose 3 ayat 22. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia ini, yang ada di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena
baik. Kerja apa ya? Kerja melayani Tuhan itu, ikut kemana-mana bersama dengan Tuhan. Apa yang dipercayakan Tuhan kepada murid-murid, murid-murid harus menjalani. Apa yang Tuhan beri, maka murid-murid harus menjalani, walau tidak ada Tuhan Yesus saat itu di situ, karena mereka nggak selamanya menjadi tim yang pendek-pendek kemana-mana gitu, enggak ya. Terkadang mereka ada yang nelayan, bekerja sesuai dengan kerjaan masing-masing dan segala macam. Bukan hanya saat itu ada Tuhan Yesus mereka harus melakukan hal yang baik, tapi saat tidak ada Tuhan Yesus mereka tetap harus melakukan hal yang baik, karena mereka sudah menjadi ciptaan baru. Nah, karena kita sudah menjadi ciptaan baru, saat kita di tempat kerja, atau kita di usaha kita juga harus menjadi orang atau manusia yang baru, yang baik, yang bekerja. Saya itu berapa kali kerja, tapi yang mulai saya masuk dunia kita dalam tempat kerja juga untuk para pengusahanya. Kalau di sini ada pengusaha, saya katakan jadilah pengusaha yang jujur, jadilah pengusaha yang menjadi berkat buat anak buah, jadilah pengusaha yang takut akan Tuhan. Kalau wayai gajian ya gajian, komisi jangan dipotong gede-gede. Kalau memang komisinya 0,5%, ya keluarin 0,5% dari sekian. Anak saya udah bekerja, saya pernah katakan ya, anak saya sudah bekerja di bawah UMR, tapi nggak banyak-banyak, cuma di bawah UMR lah. Yang saya berikan per bulan itu ya udah di bawah UMR. Tapi saya katakan terus tidak membuat saya koyok-koyok atasan saya naikin gaji saya. Wah, target saya ditinggiin. Nggak seperti itu, atau memprovokatori teman-teman yang lain untuk apa segala macam. Tidak seperti itu anak Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Tuhan harus melakukan apa? Kurang ini Tuhan, kurang, ya udah. Nah, doanya ngomong kurangnya sama Tuhan boleh, ngomong kurangnya sama Tuhan boleh, tapi tetap ada kata-kata integritas itu kehidupan kita yang benar-benar melakukan segala sesuatu itu dengan baik, dengan benar, nggak mau disogok-sogok ya, seperti yang banyak kita dengarkan akhirnya menjadi kena KPK dan lain. Kreatif dan inovatif. Saya ini sebenarnya orang yang tidak kreatif, tapi akhirnya saya dituntut, saya diajarin, saya dimarahin gimana caranya saya harus kreatif dalam dunia kerja. Karena bekerja itu harus genap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sampai akhirnya saya beranikan diri untuk buka usaha sendiri, menjual barang-barang IT sendiri, apa segala macam. Dan situ saya merasakan ya, memang bekerja itu harus dengan segenap hati. Bukan karena kita bekerja 1 bulan atau 1 sendiri di dalam pekerjaan tidak tergoda untuk melakukan kesalahan. Dan yang kelima, murid-murid melakukan adil dan jujur terhadap sesama, karena bahwa mereka adalah hamba Tuhan. Ya, murid-murid adalah hamba Tuhan, karena yang diikuti adalah Tuhan Yesus. Kita juga hamba Tuhan. Dan kita di sini yang menjadi apapun itu, ibu rumah tangga, hamba Tuhan, pendeta, gembala, karyawan, pegawai negeri, pengusaha, ataupun semuanya, kita dapat menjadi kerja dalam kehidupan. Kita dapat menjadi berkat dalam kehidupan kita, dan kita dapat menjadi orang yang memberkati sesama dengan kehidupan kita yang sadar. Kalau kita harus lagi, apapun profesi kita, apapun kehidupan kita, kita harus sadar kalau kita ini hamba Tuhan. Kita ini hamba Tuhan. Kita ini anak-anak Tuhan. Kita ini cerminan dari firman Tuhan. Yang selanjutnya nomor 4 adalah menjadi berkat melalui kesaksian hidup yang holistik. Berarti yang rohani. Kolose 4 ayat 2 sampai 6. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua. Kesaksian hidup kita yang holistik, kehidupan rohani kita. Kehidupan rohani kita itu harus terpancar. Harus terpancar. Bukan kemana-mana bawa kita terus dibaca di tengah jalan, tapi benar-benar kehidupan yang terpancar dari hidup kita.
jemaat yang setia, dan jemaat ini yang sekarang ini ada yang saya lihat, karena memang ini sudah bisa dibilang ini sudah jemaat lama semua, dan jemaat yang ya ada yang baru, jemaat yang tidak datang karena beras, tidak datang karena beras. Kalaupun masih ada, bertobatlah. Karena beras 5 kilo Tuhan bisa berikan gratis. Bu Narti yang butuh rumah aja Tuhan kasih 1 tahun ya Bu ya. Perkara beras 5 kilo Tuhan bisa kasih gratis. Asal apa? Asal benar waktu kita mendengarkan firman Tuhan. Penangkapan kita akan firman Tuhan benar, sehingga kita keluar punya penyampaian kepada orang lain juga benar. Biasa penuh kasih, jangan hamba, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Bertekunlah di dalam doa, berjaga-jagalah. Kita harus bertekun dalam doa ya Bapak Ibu. Kita sebagai anak Tuhan memang harus berjaga-jaga. Iblis mengaum-ngaum di depan kita. Jangan pernah lengah. Itu benar. Itu sangat benar. Iblis mengaum-ngaum di depan kita, di sebelah kita. Kita lemah, kita bisa jatuh Bapak Ibu. Benar, itu sangat benar. Jangan ada yang merasa kuat. Jangan ada yang merasa kuat. Kemarin saya sudah melewati hari-hari saya penuh dengan apapun kita sebagai wanita, sekeras apapun bapak-bapak bekerja, sepintar apapun kita menjaga anak dan lain-lain, Tuhan akan menguji kita. Pasti berjaga-jaga di dalam doa sambil mengucap syukur. Juga berdoa untuk hamba Tuhan. Sama, itu juga menjadi berkat bagi sesama. Kenapa? Hamba Tuhan juga rawan jatuh. Hamba Tuhan juga perlu didoakan. Sama, kita harus menjadi saksi dimanapun kita berada. Penuh hikmat, penuh kasih, hidup penuh dengan hikmat untuk orang-orang luar, menggunakan waktu yang ada ini untuk melayani Tuhan. Dengan cara apa? Berdoalah, doakanlah Ibu Gembala. Cuma bukan hanya Ibu Gembala, kita semua saling mendoakan, Suami-suami, doakanlah istrimu saat tidur. Jangan pengennya buru-buru dibangun. Mandang bangun, mandang tangi, masak aku. Besok ini masak aku. Aduh, suamiku kayak gitu. Atau istri-istri nodong terus ya kan? Atau anak-anak ngelawan terus. Seperti itu. Sehingga kita tidak bisa bicara yang baik nanti di luar. Kita harus hidup penuh hikmat, menjadi kesaksian, memberkati banyak orang. Kita memuliakan nama Tuhan. Saat itu murid-murid Kristus diberkati untuk menjadi berkat. Mereka bisa menjadi diperbaharui. Kehidupan keluarga yang harmonis. Minimal kita sama anak kita punya sesuatu bonding yang baik, punya sesuatu kasih yang baik. Walaupun ada hati-hati yang terluka, ada. Saya bicara seperti ini, ada yang melukai saya, ada. Keluarga saya, ada. Tapi kan firman Tuhan. Bahkan saya dulu marah loh kalau suami saya bilang ini, Kak Iswani, sama. Yang diterima bukan hal yang baik, tapi yang keluar harus hal yang baik. Karena yang dimasukkan dalam pikiran kita dan tubuh kita apa? Firman. Kita menjadi saksi yang holistik Bapak Ibu. Yang holistik, yang rohani. Harus itu yang rohani. Sehingga sama seperti murid-murid yang dulu dituntut Tuhan untuk menjadi berkat, agar murid-murid ini memuliakan nama Tuhan yang di depan matanya dia saat itu. Tapi hari ini Tuhan Yesus tidak ada di depan mata kita secara kasat mata. Tapi kita dituntut harus memuliakan nama Bapa kita di surga. Puji Tuhan. Kemarin adalah hari apa? Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang menjaga hidupku, sia-sialah usahaku.
ini kasih Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan pada sahabat yang di saat kehidupan kita semua, kita tidak akan bisa membangun kehidupan kita tanpa Tuhan. Dan saat kita menerima segala kebaikan Tuhan, yang terjadi adalah kita harus memberikan itu kepada yang lain. Saat kita sudah menerima segala kemurahan Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, kita mau nyatakan itu juga kepada
dengan apa yang kami bisa kerjakan untuk Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami mau setia, ajar kami mau taat, dan kami mau senantiasa melakukan apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Kami diberkati, kami rindu juga menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini ya Bapak. Kami percaya lawatan Tuhan senantiasa Engkau kerjakan buat setiap kami pribadi, lepas pribadi, sehingga kalau kami pulang dari tempat ini tidak seperti waktu kami datang. Kami pulang dengan membawa kemenangan, kami pulang dengan membawa berkat Tuhan, kami pulang dengan membawa depan kami. Kami percaya masa depan kami adalah masa depan yang ada di dalam tangan Tuhan, dan masa depan yang gilang gemilang, bukan hanya buat kami tetapi buat keluarga kami. Terima kasih Tuhan, Kau tolong hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini, baik singer, song leader, pemain musik, bahkan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, diberkati oleh Tuhan. Bahkan setiap kami umat-umat-Mu diberkati dan dijawab dalam setiap doa dan pengharapan kami, sehingga kalau kami pulang tidak seperti waktu kami datang. Kami pulang dengan berkat-berkat yang Tuhan yang dilimpahkan dalam setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu kami angkat tangan kami percaya menganugerahkan dalam setiap kehidupan kami kasih, kemurahan, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan, penyertaan Tuhan, serta tuntunan dan kuasa Roh Kudus-Mu ada dalam setiap kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Kami diberkati, anak cucu keluarga kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan, apa yang kami kerjakan dengan tangan kami, Tuhan buat berhasil mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.